Jadi di MTF itu hanya di MTF, saya bisa bilang hanya di MTF, yang ambil mobilnya tahun ini, bayarnya nanti di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya SCC. Sekarang kita kebetulan kedatangan tamu podcast dari Mandiri Tunas Finance, Om Yogi Andrianto. Om Yogi ini sebagai Head Marketing di Mandiri Tunas Finance. Bisa ceritakan sedikit Om Yogi, apa sih tugas-tugas dari Head Marketing di Mandiri Tunas Finance? Jadi tugasnya itu yang pertama dia melakukan perencanaan dan menyusun strategi. Dalam artian bagaimana apa yang kita mau makan, target marketnya seperti yang mana, terus strateginya bagaimana untuk meningkatkan penjualan sehingga bisa menghasilkan profit untuk perusahaan. Ya. Makan itu maksudnya dibiayai ya? Ya, dibiayai. Berkas yang bisa dibiayai. Ya, Kategori-kategori berkas yang bisa dibiayai itu yang kayak gimana, Om Yogi? Yang pertama kan kalau kita menganalisa, melakukan analisa, jadi kan tugasnya head marketing itu mengelola tim yang melakukan analisa kredit, survei langsung di lapangan kan tugasnya SO. SO Ya. itu di bawah saya. Jadi SO itu dia bagaimana caranya menganalisa, kan ceritanya leasing ini adalah perusahaan yang mengelola resiko. Ya, betul. Tugasnya SO itu bagaimana memitigasi resiko menjadi sekecil mungkin. Ya, kalau pada dasarnya untuk melakukan analisa ke customer yang akan kita biayai, itu melihat dari analisa 5C. Karakter, kapital, kolateral, capacity. Ya, untuk diproses berkasnya dan mulai up dan bisa approval itu harus melalui 5 kategori yang tadi, 5C. Ya, 5C. Jadi 5C. Pertama karakter. Karakter ini biasanya kalau kita di dunia leasing itu melihat dari kolektabilitas perbankan atau track record historic kredit. Biasanya kita menggunakan Slick OJK atau Pevindo. Jadi karakter call 1 sampai call 5. Ketika dia call 5, nggak bisa kita biayai. Karena itu ada one prestasi di salah satu lembaga pembiayaan misalnya atau mungkin lembaga keuangan lainnya. Jadi kita memeriksa dari riwayat kredit. Riwayat kredit. Yang kedua itu dari kapasitas. Kapasitas itu adalah kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman. Parameternya dari mana? Parameternya itu ya yang pertama kita lihat penghasilannya dari mana, sumber penghasilannya, sumber pendapatannya. Ketika dia karyawan kita melihat gajinya, terus kita melihat juga aset, stabilitas pekerjaannya. Gini, banyak karyawan, tapi karyawan kan udah semuanya dalam artian bagaimana ya, kayak gini, kayak misalnya karyawan atau wira swasta, karyawan tapi dia outsource, itu kan resikonya besar karena bisa saja dia kapan saja dikasih keluar. Jadi itu yang bisa maksud dengan stabilitas pekerjaannya. Ketika dia sudah pegawai tetap itu resikonya lebih aman lagi karena mungkin gajinya sudah pasti masuk setiap bulan. Nah, kalau dari wira swasta atau usaha, ya kita melihat aset usahanya, terus usahanya bergerak bidang apa, apakah usaha bidang usahanya sekarang lagi tidak turun, omsetnya. Dan kita melihatnya dari analisa perputaran rekening. Kalau usaha yang sekarang yang bagus diproses itu usaha yang dia di bidang apa? Yang bagus diproses semua bisa bagus. Kalau memang orangnya sudah berpengalaman melakukan usaha tersebut. Yang biasa kita ini ketika orang baru mau memulai usaha, dia belum bisa hitung-hitungannya, kemudian langsung mengambil mobil. Biasa kalau di kami bilang spekulan. Misalnya yang tadinya dia bawa mobil truk misalnya, dia sebagai supirnya, kemudian dia bilang, oh saya bisa ini. Itu kan masih memilah-milah bisa. Ternyata pas dia coba, hitungannya lari, akhirnya menunggak kayak gitu. Jadi kalau berbicara tentang usaha apa yang lagi tidak bagus dan apa yang lagi bagus, sebenarnya semua usaha bagus ketika dia sudah berpengalaman dalam menjalankan usahanya dan usahanya itu sudah stabil. Bukan usaha yang baru mau dimulai. Artinya resiko tinggi itu ketika usahanya baru dimulai. Ya, baru dimulai pun itu ketika memang dia betul-betul baru mau terjun di usaha itu. Beda ketika dia sudah lama berkecimpung di usaha itu, kemudian dia bikin usaha baru yang bergerak di bidang itu, bidang yang sama, pasti ini kan dia sudah tahu lah di mana salahnya. Terus dari kapital, modal itu kita mau lihat
seberapa besar aset yang dimiliki nasabah, misalnya rumah tinggalnya. Itu menjadi salah satu parameter penilaian. Terus tabungannya, perputaran uang di Perputaran rekeningnya. uang di rekening. Itu kita melihat dari segi situ, dari aset kekayaan yang dimiliki customer. Terus yang keempat itu ada kolateral jaminan. Jaminan ini aset yang dijaminkan. Kalau di leasing kan ya pasti aset yang dijaminkan mobilnya. Ya, Nah, betul. yang kelima ada kondisi. Kondisi itu jadi kita melihat tren ekonomi, kayak sekarang kan ekonomi lagi lesu. Jadi memang kita berhati-hati dari segmen usaha yang lagi turun. Ini ekonomi memang lesu nasional atau di Sulawesi atau bagaimana? Ada Soalnya kan, penjelasan? kalau kita melihat dari kondisi 2025 ini ya memang ada gejolak di perekonomian Indonesia kan. Mungkin mempengaruhi dari daya beli masyarakat, terus uang yang masuk, sehingga mungkin mempengaruhi beberapa sektor ekonomi. Makanya tadi saya bilang kita melihat dari segi dari 5 ini. Belum tentu walaupun satu lagi turun, kayak kondisi lagi turun, tapi kalau dia sudah mempunyai pengalaman mengelola usahanya, dia sudah tahu uang yang masuk pasti begini, dia kan pasti bisa hitung-hitungan, kita tetap bisa kasih. Betul, betul. Apalagi kan kayak karyawan yang gajinya tetap kan. Jadi ya kalau saya bilang yang aman itu mungkin yang karyawan yang gajinya tetap, terus gajinya memang bisa mengcover 3 kali angsuran. Nilainya gajinya 3 kali dari angsuran ketika digabung suami atau dan istri gajinya, dan tidak ada kredit lain di tempat lain. Ya, membahas mengenai 5C ini tentang kriteria yang bisa dibiayai. Ya. Kalau saya yang menarik itu di MTF ada kredit tanpa angsuran. Ya. Kredit tanpa angsuran. Yang tahun depan baru dibayar. Coba dijelaskan dulu Om Yuk. Nah, jadi begini, karena kan di Makassar khususnya gitu atau di Bali kan banyak orang yang cash. Ya, betul, betul. Tapi banyak juga orang yang mau ambil mobil, dia mau nunggu uangnya cukup dulu, tapi nanti mobilnya sudah tidak ada, sudah habis, atau mungkin dia maunya pakai, dia butuhnya sekarang, tapi dia mau cash, uangnya sudah ada. Jadi di MTF itu hanya di MTF, saya bisa bilang hanya di MTF, yang ambil mobilnya tahun ini, bayarnya nanti di tahun depan. Jadi kalau kita di bahasa lokalnya di Makassar, kita bisa bilang kayak cash lunak. Cash lunak. Jadi kita bayar dulu DP-nya di tahun ini. Terus di bulan ke-12 itu kita melakukan pelunasan dari sisa pinjaman. Ya. Nah, kenapa saya katakan cash lunak? Karena banyak orang yang dari bulan pertama sampai bulan ke-11 itu dia bebas mau bayar berapa saja, bisa masukkan 20, 30 juta untuk mengurangi bayar parcel, untuk mengurangi pokok hutangnya. Ya, betul, betul. Kayak gitu. Dan ini menjadi salah satu produk unggulan di MTF saat ini. Ikon di MTF ini ya. Iya, karena kita menyasarnya bukan kita membuat market yang baru. Jadi ini saya bilang peluang yang baru. Karena kita melihat banyak orang yang membeli kendaraan secara cash, ya kita buatkan peluang yang baru dengan menyasar customer-customer yang niatnya memang ingin cash. Begitu. Dan suku bunganya? Kalau bunga dia 0%. 0%. 0%. Ya, betul, 0%. 0%. Menarik ini karena kita ambil mobil tahun ini, tahun depan baru dibayar sisanya. Untuk DP bagaimana Om Yuk, DP-nya? Kalau DP itu 50% dari harga kendaraan ditambah dengan asuransi dan administrasi. Jadi ya tetap diberikan asuransi. tetap diberikan All risk untuk passenger. untuk kendaraan passenger. Karena memang yang kredit angsuran ini untuk kendaraan passenger, belum bisa untuk komersial car. Oh begitu. Ya. Jadi khusus untuk passenger kita bisa pakai produk KTA di MTF, bayar tahun depan sisanya. Ya. Tahun ini bisa dipakai mobilnya. Jadi beli mobilnya tahun 2025, bayarnya di 2026. Potensi KTA ini kira-kira untuk Makassar dan sekitarnya bagaimana ini potensinya? Ya, jadi produk ini sangat happening, banyak yang minat. Jadi setiap bulan pun pasti lebih dari 15 sampai 30 unit itu masuk mengambil produk KTA ini. Keterimaannya di masyarakat dan di para calon-calon nasabah MTF atau para pembeli mobil ini, KTA ini sangat diterima dengan baik. Karena ya itu tadi keuntungannya, kita coba bayar ini, kita customer bisa putar modal, mengumpulkan uangnya lagi, sehingga nanti bisa melakukan pelunasan di bulan ke-12. Kira-kira kalau untuk proses berkasnya bisa tidak 1 hari juga? Jadi untuk proses berkas kita tetap ada prosedural. Jadi untuk proses berkas, ketika berkasnya lengkap, berkas secara administrasi yang dibutuhkan oleh pengajuan kredit,
ya pasti cepat juga hasilnya. Betul. Dan kalau misalnya di survei hari ini udah lengkap berkasnya, bisa ya cepat juga keluar Bisa. Jadi kita persetujuannya. Yang betul. penting dilengkapi berkasnya, ya yang penting berkasnya lengkap. berkas lengkap. Karena kan yang kita kejar adalah menginput di sistem, terus analisanya dari tim kredit, sehingga keputusan keluar. Terus apa lagi yang menarik kira-kira produk dari MTF selain KTA? Jadi yang menarik itu khususnya sekarang di kami di Makassar 1 ada bisa melakukan top up dana. Jadi untuk customer yang kreditnya sementara sudah berjalan 2/3 dari angsuran, misalnya dia sudah kredit 5 tahun, sudah berjalan 3 tahun, butuh dana, misalnya untuk renovasi rumah kah, atau uang anak sekolah, ya kami bisa fasilitasi untuk melakukan top up dana. Jadi kita hitungkan lagi berapa bisa cair dana maksimal, dan kerennya lagi, untuk di top up dana ini kita bisa mencairkan dari 95% dari nilai taksasi jual kendaraan. 95%. Khusus kredit nasabah MTF yang sekarang sedang berjalan kreditnya, tapi sudah 2/3 ya, sudah berjalan banyak tenor, mau butuh dana, ya kita lakukan top up, kita hitung. Jadi kita lunasi dulu kredit sebelumnya. Jadi misal kayak gini, dia masih punya hutang 50-60 juta, mobilnya bisa cair 100 juta. 100 juta dicairkan ke customer, 100 juta itu dipotong sisa hutangnya 60, nanti 40 jutanya bisa cair ke customer. Kalau semisalnya BPKB-nya baru mau dijaminkan ke MTF untuk pengambilan dana, bisa. boleh? Kalau dia ada bekas nasabah MTF bisa. Terus untuk dari new customer multiguna, ya kita di MTF juga ada, bisa proses. Karena ada cabang khusus multiguna. Iya. Jadi MTF ini sebenarnya kita itu punya bunga murah, punya kredit tanpa angsuran, kan? Jadi segala segmen sebenarnya di MTF itu bisa mengambil segala segmen. DP kita mulai standar sekarang 20%. 20%. Ya. All brand 20%. Untuk passenger car. Passenger car. Oke, passenger car bisa DP 20%. Kebetulan selain passenger itu ada juga komersil, kendaraan komersil. Juga banyak yang pakai orang Makassar kota dan juga orang daerah di daerah lain, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto. Sekarang kalau untuk komersil, kami prosesnya badan usaha, perorangan juga bisa, merek itu semua juga bisa. Semua juga bisa. Jadi kembali lagi, untuk prosesnya itu kami tidak bilang tidak makan kayak gini, cuma ada standar-standar customer yang bisa kita biayai, dan memang ada yang tidak bisa kita biayai, kayak gitu. Yang paling banyak berkasnya masuk Om Yok dari passenger card itu, penyumbang terbanyak dealer apa? Kalau dealer semua hampir sama. Semua hampir sama. Kemarin ya sempat lesu dari segi penjualan dealer, tapi sekarang sudah mulai bagus kembali kayaknya. Untuk penjualannya di bulan ini semoga tetap banyak pembeli, banyak DO, dan penyerahannya lancar sampai akhir bulan, dan semua targetnya itu bisa tercapai, mulai dari Boso berlian motor, Sulawesi berlian motor, Kendari berlian motor, Daihatsu Karisma, Daihatsu Astra, Jujur Jaya Sakti, dan apalagi satu, Makassar Raya Motor. Itu Honda. Kemudian Honda, silakan Honda. Siapa dulu? Makassar Indo Motor, Honda Sanggar Laut, Remaja Jaya, dan Honda Internusa yang ada di Makassar kan, Sulawesi Selatan khususnya. Kalau untuk di Kendari mungkin ada Honda Gracia. Kendari Honda Gracia. Iya. Cuma kan kita berbicara Sulawesi Selatan. Iya, betul. Semoga banyak DO sampai akhir bulan. Semangat SPK-nya, teman-teman sales semua. MTF siap support. MTF siap support untuk proses berkasnya. Kita kasih DP yang murah dan proses cepat. Fast and easy. Fast and easy. Oke Om Yok, kita lanjut lagi. Kira-kira kalau teman-teman sales untuk proses berkasnya dan berkasnya bagus, bisa tidak digaransi berapa hari?
untuk Ya, proses berkasnya sampai PO. kalau prosedur itu ya sebenarnya kita punya SLA. Ketika dia berkasnya lengkap, sudah selesai terinput, di hari yang sama pun itu akan dilakukan analisa oleh tim kredit. Jadi kalau saya bilang berapa hari ya, 2 hari pun bisa kalau memang kondisi berkasnya lengkap. Ya, betul. Ada hasil, ada keputusan. Biasa kan yang lambat itu ketika dari debitur sendiri masih ada kekurangan berkas administratif yang dibutuhkan oleh tim kredit untuk melakukan analisa. Sehingga analisa dari tim kredit itu terhambat. Terus kelebihan MTF daripada leasing lain, satu saja dulu. Ya kalau sekarang, kalau kondisi sekarang sebenarnya kelebihan MTF ya dia mempunyai produk yang beragam, semua segmen bisa masuk. Khususnya kita punya kredit KTA tadi, kredit tanpa angsuran yang tadi. Oke. Jadi senjata utamanya kita di KTA. Terus di MTF itu wilayah cover kita Sulawesi Selatan banyak. Kita bisa ada MTF Pare, ada MTF Mamuju. Kan Siap disupport semua. siap Support semua dealer yang ada di siap masing-masing. support. Selagi masih ada bendera Indonesia. Selagi masih ada bendera Indonesia, MTF siap support teman-teman. Jadi kalau mau dibantu untuk proses berkasnya, silakan. Untuk proses di Mandiri Tunas Finance di cabang-cabang terdekat di seluruh Indonesia. Satu kata untuk teman-teman sebelum kita mengakhiri perbincangan kita yang singkat ini, tapi ya saya rasa padat dan waktu juga tidak memungkinkan. Ya. Satu kata terakhir dari Om Yogi. Satu kalimat. Satu Kalau kalimat. satu kata kan kalimat. Ya, terima. satu kalimat. Oh. Satu kalimat. Satu kalimat. Katanya motivasi boleh. 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 Jadi ini kondisi sekarang ekonomi setiap perusahaan pasti goyang. Jadi saya analogikan setiap perusahaan itu adalah sebuah kapal. Ketika kapal menghadapi badai, atau dalam hal ini perusahaan menghadapi badai, pilihan orang-orang yang berada dalam kapal itu ada 3. Pasrah menunggu kapalnya karam, dan dia akan karam bersama kapalnya. Dia melompat dari kapal itu untuk berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, atau stay melakukan yang terbaik untuk menghadapi badai tersebut. Ketika saya dihadapkan ke begini, saya pasti akan memilih stay dan melakukan yang terbaik menghadapi badai tersebut, karena ketika kapal telah berhasil melewati badai tersebut, kita bukan lagi orang yang sama. Itu yang saya tahu. Oke, super sekali. Terima kasih waktunya Om Yog. Terima kasih Om Syahrul. Terima kasih banyak. Pertemuan yang singkat dan banyak pelajaran dalamnya. Jangan lupa kalau mau kredit mobil lewat MTF, Mandiri Tunas Finance, cabang Makassar 1.